juga nanti problematik dalam hubungan Islam Kristen. Sebab di Islam Nabi itu disebut Rasul. Rasul dan Nabi itu kira-kira punya pengertian yang mirip dalam Islam. Dalam Kristen itu beda. Jadi kadang-kadang orang itu karena tidak mengerti sejarah pemaknaan masing-masing terminologi, langsung memahami Kristen dari sudut pandang Islam dan sebaliknya. Misalnya Zakir Naik mengatakan begini, kan di dalam Alkitab jelas-jelas Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus itu menyebut dirinya utusan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, jelas-jelas Yesus itu disebut rasul. Nah, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Nah, gitu kan? Itu yang sering terjadi karena apa? Dia mengukur kekristenan itu dari ukuran Islam. Nah, dalam Islam rasul itu apa? Nabi itu apa? Beda dengan definisi Kristen dan Yahudi tentang rasul dan nabi. Kalau dalam Islam, ini definisi pada umumnya. Setiap orang yang menerima wahyu dari Tuhan dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat manusia, itu namanya nabi. Kalau rasul itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Tuhan dan wajib menyampaikannya kepada umat manusia, itu rasul. Definisi ini saja di kalangan Islam belum disepakati keseluruhan. Ada ulama-ulama lain yang menentang definisi ini, bahkan mengatakan kalau Nabi itu menerima wahyu tidak wajib menyampaikannya kepada umat, untuk apa wahyunya? Ini di kalangan Islam belum clear definisi ini. Jadi Islam aja belum clear bagaimana mau didefinisikan untuk mengukur agama orang. Ini tidak fair tentu. Jadi dalam iman Kristen, Ibrani pasal 3 ayat 1 betul Yesus disebut rasul. Tapi maknanya beda dengan rasul dalam pandangan Islam. Yesus disebut nabi dalam Alkitab. Betul Yesus disebut nabi karena itu penggenapan dari nubuat kepada Musa. Seorang nabi di tengah-tengahmu, nebi mihir beka meaheka kamuni yakim Adonai Eloheka alau tisma'un. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu yang seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Bani Israel. Oleh Zakir Naik diartikan ini katanya untuk Nabi Muhammad. Nah, itu kan sudah penyimpangan tafsir. Mestinya itu sudah masuk ranah penodaan agama itu, karena menafsirkan agama orang lain dari sudut pandang ukurannya dia. Tapi yang kita tidak pernah nuntut begitulah, biar saja itu kebebasan berpendapat. Di tengah-tengahmu itu menunjuk tidak mungkin di luar Bani Israel, di tengah-tengah Israel. Mihir beka, me'aheka, di dalam bahasa Aram dan Ibrani itu artinya saudara. Jadi sekalipun firman itu, Ulangan pasal 18-15, itu berlaku untuk akan muncul seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudara Bani Israel. Siapa saudara-saudara Bani Israel? Ada 12 suku kan? Ini Naftali, Zebulon, kemudian Levi, Yehuda, dan Yesus dari suku Yehuda, Musa dari suku Levi. Makanya Nabi di antara saudaramu ini saudaranya suku Levi, yaitu suku Yehuda. Nabi yang dinubuatkan itu seperti Musa. Dalam hal apa seperti Musa? Musa itu adalah Nabi Eksodus, Nabi yang mengeluarkan umat Israel dari penindasan Fir'aun di tanah Mesir. Begitu juga Nabi yang akan datang itu mengeluarkan umat manusia dari penindasan dosa-dosa. Sama-sama punya misi pembebas. Makanya setelah 10 tulah diberikan kepada
bangsa Mesir dalam Alkitab, tulah yang terakhir itu adalah anak sulung mati. Kan begitu kan? Tapi Tuhan memberikan pertanda bagi umat yang dipilihnya, umat Israel. Di setiap rumah yang ada tanda darah anak domba, ketika kematian itu lewat, maka akan melewati rumah yang ada tanda darah anak domba, yaitu Pesah dilewati. Maka dikatakan Vera iti Adam, dan ketika aku melihat tanda darah itu, ufesakti, aku akan lewat alaihem atas mereka. Maka dari kata ufesakti, aku akan lewat, itu menjadi kata Pesah. Hak Pesah, perayaan Paskah, perayaan besar Paskah. Nah, kata hak dalam bahasa Ibrani kemudian menjadi bahasa Arab hajj atau haji. Maka hajj atau hak itu perayaan besar Pesah yang pertama, yang kedua Sukkot Pondok Daun, yang ketiga Shavuot Pentakosta. 3 perayaan ini harus dilakukan di Yerusalem 3 kali dalam setahun. Hendaklah engkau mengadakan hak bagiku. Talot regalin ta'okli basana. 3 kali dalam setahun, kata Musa, maka hendaklah engkau mengadakan perayaan bagiku, maksudnya bagi Tuhan. Nah, ini sebetulnya latar belakang kekristenan. Jadi kekristenan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada. Dia memiliki root, memiliki akar dari Judaisme. Maka tanpa melihat akarnya ini, kita bisa salah dalam menafsirkan teks-teks kitab suci. Karena perjanjian baru itu bukan wahyu yang turun dari langit seperti pemahaman umat Islam tentang Injil, sama sekali bukan. Perjanjian baru itu diilhamkan Roh Kudus, ya betul. Tetapi bukan berarti murid-murid yang dipakai Roh Kudus itu seperti pasif, seperti seruling di tangan seniman, tergantung siapa yang meniup, tidak. Lukas melakukan riset, maka dikatakan setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita dari saksi mata dan pelayan firman, maka aku memutuskannya untuk menuliskannya secara teratur bagimu. Jadi di sini ada proses yang dinamis dalam ide pewahyuan dalam iman Kristen, bukan malaikat datang kepada Musa, Musa didikte, malaikat datang kepada Yesus, Yesus didikte. Itu kan pandangan Islam. Jadi kadang-kadang dalam perbandingan agama itu yang terjadi bukan benar perbandingan secara saintifik, tapi pertandingan agama. Jadi ujung-ujungnya menang atau kalah. Yang pihak yang dikalahkan selalu dendam kepada pihak yang menang. Akibatnya apa? Muncul dendam teologis. Kristen dan Islam, kalau beda ya beda, tetapi jangan sampai kemudian kita memakai frame keagamaan orang untuk menilai kita. Maka kalau Zakir Naik mengatakan Yesus itu kan rasul, kenapa dijadikan Tuhan? Ya dalam iman Kristen Yesus itu ya rasul, Yesus itu ya nabi, Yesus itu ya imam besar, Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu sebagai firman ya Allah itu sendiri. Itulah gelar-gelar yang harus dikurai satu persatu dalam konteks iman Kristen yang memiliki culture root, memiliki theological root dari Yudaisme. Bahasanya bahasa Ibrani, Aramaik, baru kemudian Yunani, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Nah, oleh karena itu coba kita melihat, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Apa makna rasul dalam iman Kristen akan saya bahas besok. Tetapi saya akan mencoba membahas sekarang ini makna imam besar. Jadi jabatan Ha-Masya atau Kristus dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani mendampingi bahasa Ibrani? Karena jauh sebelum zamannya Yesus, kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, Alkitab kita sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta pada tahun 285 sebelum Masehi di Alexandria. Disitulah orang Yahudi pada zaman Ptolemeus menerjemahkan teks perjanjian
lama Ibrani yang orang Yahudi menyebut Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, ya kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain itu ke dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Maka di situ muncul kata Kurios, Tuhan, muncul kata Kristos yang diurapi, dan itu yang nanti secara berdampingan dipakai pada zaman Yesus. Karena apa? Yesus itu berkarya di tengah-tengah Galil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Maka di situ bersifat multi budaya, multi etnik dan multi bahasa. Ya, makanya murid-murid itu, misalnya ya sekarang Petrus itu satu orang kan jumlahnya. Nama Ibraninya Simon. Dia telah mendengar, artinya Simon. Nama Aramnya Kefas, Kepa. Nama Yunaninya Petros. Satu orang. Nama saya itu Bambang Mursena. Itu pasti orang Jawa. Karena bahasanya banyak. Bambang itu nama Jawa zaman Mataram, itu abad 1820 ke atas. Zaman kerajaan Majapahit tidak mungkin ada orang namanya Bambang. Prasasti-prasasti kuno menyebutkan nama-nama orang saat itu belum ada yang namanya Bambang. Nur itu bahasa Arab, artinya cahaya. Pasti saya hidup di zaman setelah munculnya Islam masuk ke tanah Nusantara. Makanya bahasa Arab dibawa ke sini. Sena itu bahasa Sanskerta. Pasti kebudayaan saya yang melahirkan saya telah dipengaruhi bahasa Sanskerta dan bahasa Pali setelah masuknya agama Hindu dan Buddha ke tanah Jawa. Kan gitu kan? Kenapa dinamakan Petrus? Sekaligus itu dinamakan Kefas bahasa Arab, Simon bahasa Ibrani. Pasti ketiga bahasa dan budaya itu ada pada zaman abad pertama. Belum lagi adiknya namanya Andreas, nama Yunani. Seorang dari 70 murid yang dikenal dengan nama Latinnya Markus. Nama Ibraninya Yohanan. Ibunya bernama Maria. Maria ibu Yohanes yang disebut Markus dalam Kisah Rasul 12 itu. Markus itu nama Latin. Misalnya Marcus Aurelius itu nama kaisar Latin. Kenapa nama Latin bisa menjadi nama-nama dari murid-muridnya Yesus? Baik kelompok murid yang 12 maupun kelompok murid yang 70. Karena kebudayaan dunia waktu itu memang berpusat di Israel. Hanya dalam waktu tidak sampai 50 tahun Injil sudah go publik memasuki Asia Kecil, Korintus, Efesus, sampai Roma. Coba kalau misalnya Israel tidak pernah menjadi miniaturnya dunia saat ini, mungkin 100 tahun Injil belum go publik. Pada abad pertama saja di bawah tahun 50-an, Injil sudah masuk ke India. Pertanyaannya, jalurnya lewat apa? Tidak hanya Alkitab yang mencatat itu. Temuan-temuan arkeologi membuktikan bahwa pada saat Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa, itu disebut dua jalur, jalur darat dan jalur laut. Makanya dikatakan tidak selamanya Zebulon dan Naftali yang selama itu direndahkan. Di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut seberang Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Itu membuat Yesaya tercatat dalam Yesaya pasal 8 ayat 23. Apa yang disebut Tuhan memuliakan jalan ke laut? Jalan ke laut itu bahasa Ibraninya adalah derek hayam. Apa artinya derek hayam atau jalan ke laut? Itu artinya via maris, jalan lewat lautan tengah. Itu adalah jalur perdagangan, jalur orang naik kapal di zaman Yesus. Kapan jalan laut itu mulai berfungsi? Catatan arkeologi sejak zamannya Musa. Itu tercatat dalam dokumen-dokumen arkeologi tentang penaklukan bangsa-bangsa di Timur Tengah.
khususnya pada masa Fir'aun Tutmose ketiga. Datanya ada, bukan hanya Alkitab. Alkitab didukung, dibuktikan oleh data-data sejarah, arkeologi yang sejaman. Jadi kalau Alkitab itu disamakan dengan wahyu yang turun dari langit, didiktekan oleh malaikat, Anda terlalu merendahkan Alkitab ini. Alkitab ini terlalu kaya, terlalu multidimensional, multilingual, multicultural, dan itu bisa dibuktikan. Jalan ke laut, itu jalan laut tertengah itu. Mediterranean Sea dalam bahasa Latin disebut dengan Via Maris. Lalu Aver Hayarden, seberang Yordan, Transyordan, itu jalan darat yang dikenal dengan jalur raja. Jalur itu yang dilewati oleh para kafilah di Timur Tengah sejak zamannya Abraham, Ishak, Yakub. Ketika Abraham mengizinkan istrinya Sarah mengusir Hagar dan Ismail dari Hebron, mereka kemudian melewati Beersheba. Sheva itu hanya 7, Bir itu mata air 7, menuju ke Sinai. Di Sinai kemudian Ismail tinggal di daerah yang namanya padang gurun Paran. Jadi dalam catatan Alkitab, Ismail tidak pernah sampai ke Arab Selatan. Ibrahim juga tidak pernah sampai ke Arab Selatan yang kemudian dalam tradisi Islam disebut Mekah. Alkitab hanya mencatat jalur di mana Ismail tinggal sampai akhir hayatnya itu ada di wilayah sekitar Sinai, kira-kira 90 km dari Sinai, namanya padang gurun Paran. Nah itu terukur dalam catatan teks kitab suci, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan jalur raja, yang disebut Transyordan. Nah sekarang ini ilmu sejarah dunia itu mencatat itu. Satu contoh misalnya, apa yang menjadi kesulitan ketika orang menerjemahkan kitab suci atau menafsirkan, lebih sulit lagi kitab suci. Kita cenderung mengukur kitab suci itu dari zaman kita. Padahal zaman itu tentu berbeda. Jalur perjalanannya juga sudah berubah. Kemudian bahasanya, budayanya juga sudah berubah. Lalu dipahami dalam makna modern. Antara si penafsir dengan teks yang ditafsirkan berjarak lebih dari 2000 tahun. Tentu itu mengalami pergeseran. Satu contoh misalnya, apakah yang disebut Arab pada zamannya Paulus? Orang cenderung mengatakan Arab itu berarti Arab Saudi itu kan. Mulai kapan Arab Saudi itu muncul? Kan nggak bisa, zaman Yesus belum ada Arab Saudi. Kapan itu mulai muncul? Kita harus melihat data-data sejarah. Yang disebut Arab pada zaman Paulus itu adalah Yordania. Karena apa? Catatan dari zaman abad pertama. Misalnya Anda bisa membaca karya dari seorang geograf, bapak ilmu geografi dunia. Namanya adalah Claudius Ptolemaeus. Dia menulis buku dalam bahasa Yunani. Dia seorang ahli geografi dari abad pertama. Nah, Ptolemaeus itu pada abad pertama sudah menyebut Pulau Sumatera yang dikenal dengan Chrysonesos, Pulau Emas. Indonesia sudah disebut dalam karya ini. Itu ditulis kira-kira tahun 120 Masehi. Judul bukunya adalah Geographie Egyptiensis. Ya, peta pelayaran geografi, kira-kira seperti itu. Lalu dia menyebut yang disebut Arab itu ada 3. Ini Arab di abad pertama, ini tentu beda dengan Arab sekarang. Arab Saudi, Mesir disebut Arab, Irak disebut Arab. Irak itu bukan Arab. Irak itu zaman dulu namanya Babel, bukan Arab. Kapan Irak menjadi Arab? Setelah zamannya Islam. Mesir itu bukan Arab. Ya, kapan dia disebut negeri Arab, Republik Arab Mesir? Setelah zamannya Islam, kan gitu kan? Kalau Syria memang itu ada suku-suku Arab pada abad pertama Masehi. Maka data-data huruf-huruf Arab itu sudah ditemukan di dalam prasasti-prasasti gereja sebelum munculnya agama Islam dan sebelum lahirnya Muhammad. Itu khusus di Syria. Tapi di Mesir itu negerinya para Fir'aun, bukan negeri Arab. Setelah zamannya Islam Mesir ditundukkan
baru menjadi Republik Arab Mesir. Nah, pada zaman Rasul Paulus, seperti dicatat oleh catatan geografi pertama dunia itu, dia mengatakan ada 3 bangsa Arab itu. Yang pertama adalah Arabia Petra atau Arabia Nabatea. Yang kedua adalah Arabia Deserta, Arabia padang gurun itu di wilayah tengah. Kemudian Arabia Felix, yaitu Arab Selatan termasuk Yaman. Itu zamannya abad pertama itu, Claudius Ptolemeus. Nah, kenapa Paulus yang disebut itu kemungkinan besar adalah Yordan? Karena ahli sejarah abad pertama juga yang namanya Flavius Josephus, dia menulis tahun 90 Masehi, lebih tua dari Claudius Ptolemeus. Dia mengatakan negeri Arab yang bisa dilihat dari menara Strabo di Yerusalem. Kalau Arab Saudi mana mungkin bisa dilihat dari Yerusalem, enggak mungkin. Yang bisa dilihat itu adalah kerajaan Arab Nabatean. Arab Nabatean itu pada zaman Paulus rajanya namanya Aretas keempat. Itulah sebabnya dalam suratnya 2 Korintus Paulus mengatakan, aku ditangkap oleh wali negeri Aretas, itu raja Arab Nabatean di Yordan. Ini menarik sekali kalau kita pahami ya. Kenapa Paulus ngotot sekali pergi ke Arab itu? Karena Paulus mau menguji dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Paulus mengatakan ketika Kristus sudah memanggil dia tidak mau menghadap para rasul dulu di Yerusalem. Dia tidak menghadap Petrus, dia tidak menghadap rasul-rasul lain ke Yerusalem. Tapi aku pergi ke tanah Arab. Ke tanah Arab itu mana? Petra atau Yordania. Kenapa di sana Paulus pergi? Anda bisa tahu rahasianya ketika membaca Yesaya pasal 42 ayat 11. Di sana disebutkan desa-desa yang dihuni oleh kaum Kedar. Berarti keturunan Ismail tinggal di sana. Bersorak-soraklah wahai bukit batu. Bukit batu itu dalam bahasa Ibrani Sela. Ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Yunani, kata Sela diterjemahkan Petra. Jadi yang disebut tanah Arab oleh Paulus itu Petra. Kenapa? Karena itu dihuni oleh suku-suku Nebayot, maka jadi Nabatean, suku-suku Kedar. Kenapa Paulus ke sana dulu? Karena di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi yang masuk pertama dalam planning penyelamatan adalah turunan Ismail. Makanya dikatakan kambing, domba dari Kedar dan Nebayot akan dipersembahkan untuk menyemarakkan bait keagungan Tuhan. Setelah Paulus menguji dirinya bahwa benar-benar dia diutus sebagai rasul bangsa-bangsa lain, baru dia ke Yerusalem, menginap di rumahnya Simon Petrus sampai 15 hari, ketemu dengan Yakobus saudara Kristus dan seterusnya dan seterusnya. Ini menariknya apabila kita memahami Alkitab dari sudut pandang sejarah, arkeologi, ya kan? Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, begitu juga terminologi. Istilah-istilah itu kan tidak turun dari langit. Istilah-istilah itu muncul dalam konteks interaksi budaya. Roh Kudus memberikan makna baru terhadap bahasa umat manusia itu dalam konteks bagaimana mewujudkan karya keselamatannya di tengah-tengah umat manusia. Nah, kita akan membaca misalnya, pandanglah rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Jelas di dalam kitab surat Ibrani, Yesus disebut imam besar perjanjian baru. Jadi besok akan saya bahas secara lebih detail tentang kata rasul ya. Yang diterjemahkan rasul itu apostolos dalam bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani saliyah, bahasa Aramnya seliha. Makanya kitab para rasul di dalam bahasa Arab disebut Sefer Salihim, yaitu Syaliyah. Itu sebetulnya utusan dalam konteks upacara korban di Bait Allah. Itulah makna rasul dalam iman Kristen. Karena Yesus itu imam besar perjanjian baru, maka dia disebut imam besar Kohen Hagadol.
Habrit Hakadasa, Kohen Hagadol, imam besar perjanjian baru. Karena apa? Imam besar yang lama sudah lewat. Imam besar yang lama itu pertama kali, maksudnya keturunan Harun, itu dia harus memohonkan pengampunan dosa untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Karena imam besar keturunan Harun itu berdosa. Tetapi imam besar perjanjian baru dia tidak berdosa, tidak bercacat celah. Itulah Yesus Kristus. Kalau imam besar keturunan Harun, imam besar perjanjian lama, itu selalu mengorbankan darah binatang. Yesus mengorbankan darahnya sendiri di grafirat atau dalam upacara penebusan itu. Nah, karena Yesus itu representasi penggenapan, fulfillment dari perjanjian lama, dia adalah imam besar perjanjian baru. Berapa umat yang diwakili oleh perjanjian lama? 12 umat Israel, kan begitu kan? Maka imam besar itu memohonkan pengampunan bagi umat Israel yang diwakili 12 suku. Yesus pun demikian. Tetapi Israel yang diwakili bukan hanya Israel yang bersifat jasmani, tetapi Israel rohani, yaitu seluruh gereja. Tapi simbolnya masih 12 juga, makanya 12 rasul. Di bawah 12 suku Israel itu kan ada tua-tua Israel yang jumlahnya 70. Maka dalam perjanjian baru begitu juga Lukas pasal 10, di samping ada 12 rasul, ada 70 murid. Apa ini kebetulan? Kan enggak kebetulan. Makanya ketika Yesus menjalankan fungsinya seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah 12 suku Israel, di tengah saudaramu, di antara 12 suku itu, karena kamu yang pertama itu menyebut Musa, suku Lewi, maka di antara saudara suku Lewi itu adalah suku Yehuda yang seperti aku, Musa. Coba dalam ibadah Paskah Yahudi sekarang kita lihat Pesach, Kristen namanya juga Paskah, sama dengan Paskah Yahudi. Cuman saudara-saudara bisa membedakan di situ. Ketika orang Yahudi melakukan yang namanya Seder Pesach, perjamuan Paskah, mereka menyiapkan apa di sana? Menyiapkan potongan daging anak domba, menyiapkan roti tak beragi, menyiapkan anggur, menyiapkan sejenis salad, menyiapkan ada telur di sana. Kenapa telur? Karena telur itu adalah simbol daripada kesuburan. Karena mereka setiap kali merayakan Paskah di luar Yerusalem, mereka mengatakan, sekalipun kita ini bangsa yang tertindas, sekalipun kita ini bangsa yang terserak-serak di muka bumi, tapi kita tidak akan punah, disimbolkan dengan telur yang terus-menerus akan selalu ada. Makanya telur Paskah itu gak ada urusannya dengan kelinci dari Jerman itu yang dituduhkan selama ini. Itu dari Yudaisme. Dan karena kita tidak ngerti etos Yahudi itu seperti apa kan? Sekalipun itu umat sudah lewat, tetapi itu masa lalu kita ada di sana. Anda tidak mungkin mengenang zamannya Soeharto kalau nggak mengenal zamannya Bung Karno. Anda tidak mau mengenang zamannya Jokowi kalau tidak mengenal zamannya SBY, Megawati, Soekarno, dan pra kemerdekaan. Itu rangkaian sejarah yang satu. Makanya sekalipun orang Kristen sudah memakai perjanjian baru, perjanjian lama tetap dijilid dalam satu kitab. Karena kita bukan umat yang mendadak ujuk-ujuk ada, tidak. Tapi penggenapan. Bedanya apa Paskah itu? Sama-sama pembebasan. Pembebasan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Waktu Paskah itu, semua orang Yahudi ngumpul. Bentuk mejanya itu letter U dan lesehan. Tidak duduk di kursi meja persegi panjang, itu kan meja abad ke-14 itu. Itu zamannya Leonardo da Vinci. Jadi perjamuan Paskah zaman Yesus itu lesehan, tidak persegi panjang seperti itu. Nah kemudian liturginya bagaimana? Awalnya ketika matahari sudah terbenam, lalu mereka menyalakan lilin. Itu yang disebut memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan, Kidus Hashem. Ya. Kemudian
salah seorang dari keluarga itu dan semuanya laki-laki. Makanya tidak mungkin Da Vinci Code mengatakan Maria Magdalena itu istrinya Yesus. Itu ngawur itu. Tidak ada dalam seder Hafesah Yahudi itu perempuan duduk sama laki-laki. Itu tidak pernah ada itu. Jelas-jelas yang digambarkan muridnya yang tanpa jambang, tanpa kumis itu Yohanes, anak Zebedius, penulis Injil keempat, nggak ada hubungannya dengan Maria Magdalena. Dan Anda lebih percaya film Hollywood daripada percaya pada Alkitab. Ya, orang kita ini gampang sekali dipengaruhi oleh film. Orang mengatakan pergi ke Israel, kalau lewat ke Yordan yang diingat apa? Ini tempat nanti pada akhir zaman kita akan perang. Perangnya dulu, jangan-jangan dulu lah. Kita bekerja dulu untuk Tuhan. Perang itu nanti saja, kan itu kan? Tapi orang lebih terarah untuk melihat ke depannya. Sekarang malas bekerja. Sekarang kita tidak melakukan apa-apa. Yang lebih parah lagi kalau itu masih lumayan tak ada hubungannya dengan eskatologi. Yang lebih kacau lagi apa? Ini tempat yang ada di filmnya Indiana Jones, itu lebih kacau lagi. Dia tidak paham bahwa Petra itu penting karena berkaitan dengan nubuat bagaimana keturunan Kedar Nebayot itu kan dilibatkan dalam sejarah keselamatan. Makanya kalau Anda lihat Kisah Rasul pasal 2, Anda cari sampai pusing kepalamu, tidak ada orang Batak, orang Manado, orang Jawa, tidak ada. Tapi Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, Kapadokia, kan itu kan pendatang dari Roma dan orang Arab pada di situ. Jangan iri, memang itu sudah master plan-nya Tuhan kok. Tapi dengan cara kita memahami sejarah dengan baik, kita akan lebih memahami firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah, tidak. Kembali kepada posisi Kristus sebagai imam besar tadi. Yesus sudah memberikan simbol dirinya ketika apa? Ketika perjamuan malam terakhir. Biasanya anak-anak Yahudi yang paling kecil, ya, dan mungkin di situ tuh diwakili Yohanes yang paling muda, yang baru bar mitzvah. Kenapa bar mitzvah? Anak-anak Yahudi itu sudah jelas skema hidupnya. Umur 8 hari dia melakukan upacara yang namanya Brit Hamilah, upacara sunat. Umur 12 tahun, sekarang sekitar 13 tahun, namanya bar mitzvah. Bar itu bahasa Arab artinya anak, mitzvah itu hukum. Jadi sejak umur 12 tahun, dia di bawah hukum Taurat. Setelah itu dia puasa, baca Taurat, kitab para nabi, melaksanakan seluruh hukum Musa. Lah anak yang paling muda itu mengatakan, apa bedanya malam ini dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya? Lalu pemimpin perjamuan, pemimpin seder Hafesah itu mengatakan, itulah malam ketika Tuhan dengan tangannya yang perkasa, Hakados Baruku, terpujilah dia, kuduslah dia, menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Maka sekalipun kita punya hikmat, kecerdasan, kekayaan, tidak ada yang bisa mengalahkan kisah tentang Paskah. Lalu mereka setelah zaman pembuangan, hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Itu ditambahkan frasa itu ketika terjadi pembuangan bangsa Israel setelah tahun 70 Masehi. Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan umat Israel terserak-serak di seluruh dunia. Doa mereka selama kira-kira 2000 tahun, hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem, telah dijawab oleh Tuhan dengan kembalinya seluruh bangsa Israel tahun 1947. Bayangkan bangsa yang hampir punah di mata manusia sudah tidak ada lagi. Tuhan menggenapi janjinya 2000 tahun kemudian pulang kembali ke Yerusalem. Ini luar biasa, tidak ada yang tidak mustahil untuk Tuhan. Sekarang kalau Israel secara fisik sudah digenapi janjinya, maka gilirnya Israel rohani juga akan digenapi janjinya, dan suatu saat Israel jasmani ini akan percaya pada Yesus, dan saat itu akan tiba kesudahannya.
Tapi gak usah dihitung-hitung, nanti malah salah. Ya kan? Kita mengimani itu adalah sejarah keselamatan yang pasti akan terjadi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa bedanya? Kemudian kepala keluarga tadi mengangkat roti yang dipecah-pecahkan. Dan dia mengatakan apa? Ritual Yahudi itu sebagian tertulis sebagian besar tertulis dalam bahasa Ibrani, sebagian yang lain tertulis dalam bahasa Arab. Jadi Yesus tidak hanya berbicara bahasa Ibrani. Dia berbicara bahasa Ibrani ketika mengutip Perjanjian Lama. Tetapi Yesus percakapan sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Makanya muncul kata Maranatha, Efata, Talitakum, ya kan? Gabata, Eli, Eli lama sabaktani, itu bahasa Aramaik. Bahasa Ibrani bukan sabaktani, tani, tapi asfaktani. Asfatani bukan sabaktani. Antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu mirip karena memang seperti bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, Melayu dengan Brunei, Melayu dengan Malaysia. Akarnya Melayu, tetapi dialek-dialeknya jadi Malaysia, Brunei, Indonesia. Akarnya Ibrani menjadi Aramaik pada zaman Yesus dan seterusnya. Tetapi Yesus ketika berdialog dengan Pilatus, tidak ada translatornya di sana. Bahasa Yunani. Sensus pada abad pertama bahasanya Latin. Jadi kalau Nikodemus yang ketemu Yesus itu anggota Sanhedrin, dia pasti menyebutnya Yeshua HaMasiah, pakai Ibrani klasik. Tetapi Petrus, Andreas, orang-orang Galilea pasti menyebutnya dalam bahasa Arab Yesus Mesiha. Perwira Romawi yang disembuhkan di Kapernaum pasti menyebut Yesus Kristus. Sensusnya pasti menyebut Yesus Kristus. Dan itu tidak hanya tercatat dalam Alkitab, itu tercatat dalam dokumen-dokumen yang sejaman dengan Perjanjian Baru. Misalnya Cornelius Tacitus itu menulis tahun 95 Masehi. Josephus tahun 90 Masehi. Mara ben Serapion sekitar tahun 120 Masehi. Septimus sekitar tahun 170 Masehi. Semua data sejarah itu tidak pernah menyaksikan bahwa pada zaman Pontius Pilatus ada seorang yang disalibkan namanya Yesus. Jadi kira-kira Anda tidak usah baca Alkitab pun Yesus itu disalib. Kenapa orang jadi bingung? Yesus tidak disalibkan, Yesus diserupakan, biar saja itu tidak usah didengar. Itu tidak punya nilai historis sama sekali. Seluruh dokumen sejarah tanpa membaca Alkitab pun Yesus disalibkan. Maka ketika kita mengungkapkan pengakuan iman kita yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, itu bukan sekedar kredo iman, tetapi juga fakta sejarah. Karena Yesus disalibkan itu bukan pada zamannya si Anu di negeri antah berantah, tidak. Jelas penguasanya siapa, namanya wali negeri Pontius Pilatus. Waktu disalibkan itu catatan astronomi waktu itu terjadi gerhana ke-8 menutupi negeri. Itu catatan di luar Alkitab. Tetapi kalau Anda mau bertanya, untuk apa Yesus disalibkan? Jawabannya hanya ada di Alkitab. Tapi kalau sekedar mengatakan Yesus disalib, ora usah maca Alkitab, Yesus disalib itu fakta sejarah. Wong Alkitabnya orang tak Alkitab tidak saya baca untuk memastikan penyaliban Yesus. Kok disuruh baca kitabnya orang lain? Tidak mau saya. Fakta sejarah itu terlalu cukup untuk mengatakan itu disalib. Lagi itu kok orang Kristen banyak yang lemah imannya. Kan itu kan? Nah, maknanya seperti itu. Lalu dia mengucapkan dalam bahasa Arab apa? Halakhamma anniya diakalu afaktana bi'ar'a Misrayim. Itu bahasa Arab. Inilah roti sengsara yang